Ucul dan juga Pak Pulung. Silahkan. Oke, ini dia waktunya. Ban and Pick akan segera dimulai menandakan match upper bracket kita. Akan ada satu tim yang harus didorong secara paksa untuk melewati menuju ke bracket selanjutnya. Kita ada lower bracket ya. Benar, dan sebenarnya ya menurut Coach Zeiss pun itu benar-benar bakal jadi game yang berat. Ini nggak bakal jadi match yang mudah untuk kedua tim. Nah, kuncinya memang adalah draft picknya. Jangan sampai kena out draft dan harus ngepredik beberapa pick yang mungkin menjadi hero nyaman dari kedua tim. Sebenarnya kemarin kita udah ngeliat juga ya bagaimana permainan dari Blacklist. Meta old schoolnya mereka nongol lagi. Barat, Estes, Benedetta, itu udah hero-hero yang udah sering banget kita lihat dari Blacklist. Ya. Tapi untuk mengcounternya itu pun yang masih menjadi pertanyaan. Sebenarnya menurut gue pribadi adalah Blacklist ini tim hipnotis Pak. Mind blowing. Masalahnya di saat mereka udah bermain dengan 5 player ini, siapapun lawannya dipaksa untuk masuk ke dalam tempo permainan mereka. Lu mau puncak tempo permainan apa? Udah itu ntar dulu, lu ikutin kita dulu. Sangat ke bawah ya. Iya. Dan emang dasar dari Blacklist sendiri bermain dengan hero-hero support layaknya Estes, Gigi, dan untuk first phase dari bandnya masih belum ada respect terhadap keduanya, namun Joy yang lepas langsung diamankan untuk RRQ. Oke, Joy. Ini adalah satu bentuk apa lagi coba? Joy dilepaskan secara jelas, tapi di satu sisi yang berbeda ada beberapa hero lagi yang memang kita tahu bagaimana brokennya dari Glue ini loh Lim. Dan bukan hanya Glue sebenarnya Pak. Parsia pun menjadi salah satu hero power dari Blacklist sendiri. Jadi ini cukup mengkhawatirkan. Namun balik lagi dari Parsia sendiri adalah hero yang dia nggak punya defense yang bagus. Dan Joy ini bisa bebas sebenarnya untuk langsung main front to back ke arah Parsia. Cukup dari Joy aja atau mereka masih butuh lagi? Kalau menurut gua Harakyoshi masih butuh lagi. Di satu sisi hero-hero seperti Yuzo pun masih standby, masih bisa langsung diamankan. Cuman mau diambil sekarang nggak capable nggak untuk melawan dari Glue yang ada di satu XP yang sama. Dan kalau kita membahas soal front to back, hero-hero yang bisa lompat ke belakang, kebetulan memang Albert akhir-akhir ini masih sering menggunakan assassin dan Fanny-nya keluar. Fanny bersama dengan Fanny dan Hilda. Finn akan menggunakan Hilda sepertinya. Dan ini pun seperti ya akan membungkam Blacklist untuk tidak bisa menggunakan assassin di atas kertas. Metode seperti ini biasanya seperti itu. Biasanya ya, tapi kan kita tahu Blacklist ini kan kadang abnormal juga Pak. Yes. Dan bahkan STS-nya juga diamankan di pick ketiganya karena mereka nggak mau sampai STS dia terkena ban duluan. Nah, ketika STS sudah diambil otomatis dari mid dan juga romernya sudah diamankan. Experience pun sudah ada, jungle-nya nih bisa dipersempit lagi sama RRQ. Oke, terlihat ini dia dukungan untuk Blacklist pun teman-teman semua. Tenis indoor Senayan penuh. Banget. Penuh. Banjir semuanya ramai Banjir sekali. kali ini. Mungkin kalian juga udah bisa mendengar ya bagaimana suara lantunan dari sorak-sorak dari masing-masing pendukung. Entah itu pendukung dari Arkeosi dan juga pendukung dari Blacklist International. Ini untuk kali ini Kadita langsung dilenyapkan begitu saja. Kadita ya tidak bisa bermain lagi. Kaditanya tidak akan menjadi satu support system lagi, entah itu nantinya di tubuh dari Arkeosi, karena kita beberapa kali kemarin melihat Clay juga udah sangat-sangat sering menggunakan satu hero ini. Kan ya kalau ini dari Clay-nya, spesialnya untuk Clay. Untuk hero nyamannya Giv udah kena di ban sama RRQ sendiri. Tapi jangan lupakan Clay ini punya signature hero juga yaitu Parsia. Dan Parsia juga udah diamankan. Jadi emang udah mulai disempitin nih hero-hero dari Clay sendiri. Dan bahkan Kadita yang kemarin sempat digunakan juga sama Clay kena ban di fase kedua. Mungkin hero match-nya akan lebih sempit lagi. Tapi mengingat adanya Lunox yang mulai eksis kali ini di akhir-akhir match ini bisa aja nih menjadi pilihan untuk Clay sendiri. Oke, itu dia Barat. Seperti yang udah kita sebutin dari tadi, Barat. Kemarin nongol kan beberapa kali masalahnya Barat. Estes, sekarang Estesnya udah nongol. Mereka punya high ground lagi. Udah paket komplit sejauh ini untuk di area dari kita ada 2. Yes, mereka punya high ground. Mereka punya satu support system yang tinggi banget. Benar. Dan sebenarnya memang itu kombinasi yang mengerikan sekali ya ketika Barat muncul bersama dengan Estes. Pastinya kill Barat aja kan itu udah susah banget. Nah, tiba-tiba ada Estes yang bikin dia makin strong lagi. Dan mungkin invasi jungle dari awal itu bakal susah banget dilakukan oleh RRQ. Mengingat mereka membawa Hilda
Dan kalau Hilda di awal kurang dalam untuk invasinya, impact dari Hildanya tuh akan sedikit berkurang. Oke, itu dia. Hilda akan seperti apa nantinya? Karena satu hero contoh seperti Estes ini akan sangat-sangat membombardir dan juga menghancurkan bagaimana permainan nanti dari Hildanya nggak, Prof? Oh, kalau Hilda dia akan menjadi pelari kebetulan. Benar. Dari ruangan sebelumnya menuju kepada ruangan jungle yang lebih dalam, mungkin kepada teman-teman Blacklist International untuk ditabrak berarti. Oke. Kayak Profesor barusan ya? Benar. Combat ritual ya dari sana ke sini ya? Dari bawah. Yang penting jangan salah tangga. Muter naik ke atas. Kalau jauh ya ternyata ya. Kalau Profesor salah Makasih tangga, banyak. lah kok Des English gitu ke situ. Untungnya tidak ke sana ya. Ya, alhamdulillahnya kita inilah dia untuk pertandingan pertama dengan Brody dan Estes. Ini kayak combo lama yang sempat dibawakan juga. Terakhir kali kita melihat hal tersebut mungkin 3-4 season lalu. Karena mau bagaimanapun semenjak saat itu Brody tidak muncul lagi sebagai salah satu sosok jungler dan sekarang berperan sebagai gold laner yang memang sangat potensial sekali untuk memenangkan early match up melawan beberapa hero. Salah satunya adalah yang terbuka mungkin Beatrix. Beatrix menarik sebenarnya, hero power dari Skylar juga. Cuman yang jadi pertanyaan besar adalah jungle-nya. Nanti jungle apa yang akan dipakai oleh Blacklist? Wow, ini signature hero dari Skylar bahkan waktu dia masih main di MPL. Oke, namun dengan sangat cepat. Ini juga menandakan kalau pakem dari Blacklist ini berjalan sesuai dengan rencana harusnya. Ya, ditambah dengan hadirnya Fredrin, Estes ini udah menjadi sebuah sinergi yang sempat kita lihat juga. Oke. Walaupun timnya baru saja dikalahkan Incendio Supremacy, tapi mereka juga sempat membawakan hal ini di group stage. Bahkan kemarin di babak knockout stage. Dan dengan kehadiran dari Cloud serta Faramis, ini akan menandakan bahwa tempo permainan menabrak akan diluncurkan semenjak awal oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Mengingat ada 4 hero bahkan. Hilda, Fanny, Joy, semuanya, 5-5-nya bisa jump in dan bisa team fight semenjak 5 menit awal. Yang penting kuncinya apa? Level 4. Level 4. Yap, itu dia. Masing-masing hero udah langsung diamankan oleh tiap tim. Match upper breaker kita, best of 5 series. Game pertamanya akan segera dimulai. Gua tahu kalian di luar sana pasti banyak yang dukung Arkeosi, pasti banyak yang dukung Blacklist. Tapi coba lihat di kolom komen kita, ramein dulu dong. Ramein dulu dengan hashtag dari tim kebanggaan kalian masing-masing. Entah itu dari Arkeosi ataupun dari Blacklist International. Tapi apabila kalian yang mendukung Arkeosi, coba kita pengen lihat saatnya Indonesia. Kita ingin lihat seramai apa nih? Saatnya Indonesia di kolom komen kita. Dan sebuah early anti klimaks pun hampir saja terjadi. Hampir ya. Ini panggung teman-teman, udah menggelegar banget. Yap. Sudah tidak sabar untuk menyaksikan in game-nya, namun ternyata kita harus ada sedikit pause. Benar. Ada game pause dulu ya teman-teman tuh. Coba lihat ada tim satu. Semoga Araki juara. Amin. Kita main baik-baik, kita aminin ya. Apalagi perwakilan dari Indonesia. Iya. Ini buat teman-teman semua juga di luar sana yang emang pengen titip-titip salam ya. Selain nantinya bisa nongol di lower third kita, di mana komen-komen terbaik kalian akan langsung dimunculkan di situ. Kalau emang gak kebaca, boleh. Waduh. Wow. Ada Kakak Baim Wong ya rupanya. Halo. RRQ ya. Ini dia Kingdom. Kingdom sudah berkumpul. Masalahnya Pak, kemarin mereka baru hadir loh. Kingdom saat pertandingan RRQ Akira. Iya, kemarin pemanasan nih mereka nih. Sekarang hadir kembali. Hadir lagi. Ini mereka nginep Pak. Tadi kalau enggak Pak, tadi aku ketemu di luar ya dengan salah satu Kingdom ya. Weh, kalian hari ini rame nggak? Rame Bang, udah ada 400 orang nih gitu. Buset. Tapi udah ada 400. Masuk coba lihat tuh semua itu di belakang. Itu dia semua tuh. Itu dia semua. Tapi ini jujur ya, dari hari pertama sampai sekarang ini paling ramenya, paling keren Lihat, banget. bahkan di outdoornya aja ini penuh banget. Kayak nggak ada celah sama sekali. Oke, ini dia outdoor kita. Hai. Halo, tenis outdoornya. Apa kabar kalian? Baik-baik ya? Baik ya? Luar biasa. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ya dengan semangat kalian datang sini juga bisa sampai energinya ke tiap-tiap tim yang kalian dukung. Dan tim Indonesia sekarang sedang bertanding bola saat Indonesia. Kita mau lihat nih seberapa solidnya kalian, seberapa kompaknya kalian. Kita juga mau melihat nih bagaimana titipan-titipan salam dari kalian, bagaimana titipan-titipan dukungan kalian. Kalau emang gak kebaca di bawah, kalian bisa langsung menuju ke Instagram dari @limkocul, @papulung ataupun KBGGWP. Nah, kita mau lihat nih. Kalau ada waktu kita bacain. Benar. Kita bacain bagaimana dukungan-dukungan dari kalian. Wow, ini outdoor kan? Rame banget asli. Ini indoor. Nah, ini indoor lagi nih. Ini indoor lagi. Luar biasa para Kingdom yang hadir
Mana ini? Apa tuh? Wah, tuan rumah harus juara. Wow. Iya, amin. Amin. Saat Indonesia. RRQ 4M4. Amin. Ya, Ini juga ampun. para pendukung Blacklist ya yang Iya. Betul. tetap Termasuk hati. ada hadirnya Alodia Bener. yang berada di berarti sebelah Nih, kanan paling ya depan dari nih Pak. kita. Pak, Iya, nih, Pak. benar. Nih, kalau posisi-posisi itu tahu saya. Iya, iya, Saya iya, hafalin iya. semua itu di sini. Oh, memang ya. Spot-spotnya karena Spot-spotnya biasanya saya paling depan hafalin. ada. Iya. Tapi menarik sih karena dengan tuan rumahnya adalah Indonesia dan tim Indonesia yang bertanding semuanya full respect. Ini bukan masalah tim mana lagi yang jadi wakil, tapi semuanya bersatu demi Indonesia. Betul sekali, apalagi dengan tagline kita saat Indonesia. Yep. Gak cuma untuk tuan rumahnya, tapi juga saatnya untuk membawa kembali piala yang bisa dibilang 2 kali M Series ini berada di tempat lain. Ya, berada di tangan dari tim yang berasal dari Filipina. Akankah ya M4 ya, kita juga pastinya menaruh ekspektasi yang sangat tinggi kepada perwakilan dari Indonesia. Amin. Tapi nantinya kalau memang semuanya di luar ekspektasi, tim support tetap dukung, tapi untuk sekarang kita optimis. Yes, optimis pasti. Optimis harus. Optimis pasti. Optimis wajib dapat. Harus, karena yang udah absen 2 kali sih harus udah diambil lagi ya. Dan sebenarnya potensinya juga lumayan besar kayaknya nggak sih Be ya? Potensi untuk teman-teman dari Indonesia yang bisa dibilang sekarang tuh lagi ada di fase kuat-kuatnya. Oke. Jadi kemungkinan memang pengennya, amin, besok di final upper pengen si RRQ sama orang. Itu dia, Pak. Semuanya mau seperti itu, Semuanya kayak gitu. pasti. Dan kalau misalkan kita melihat sekarang dengan bagaimana hadirnya untuk draft yang begitu individual, aku Yep. bilangnya individual kenapa? Karena ini potensial untuk bermain 4-1-nya pun masih ada Yep. dari teman-teman tim RRQ Hoshi. Jadi dengan draft seperti ini 5 menit awal kita akan sepertinya sering sekali melihat bagaimana serangan-serangan cepat dan juga bagaimana hadirnya invasi-invasi jungle, apalagi dengan hadirnya Fanny. Ini jadi double nih, Hilda, Fanny, Faramis juga di tangan Clay. Sepertinya akan menjadi sebuah tempo permainan yang bisa terbilang sangat cepat dan bisa dibilang sangat agresif dari tim RRQ. Dan sebenarnya dengan adanya Fanny dan Hilda, bahkan dari buff awal banget nih bisa langsung ditabrak. Tapi balik lagi nih dengan Blacklist Internasional yang dia bawa STS juga. STS di M4, kebanyakan dari level sebelum level 4, dia selalu dimakan entah itu sama assassinnya atau sama mid lane-nya. Dan itu yang harus diwaspadai banget nih sama Blacklist. Ya, kalau kita ngomongin soal bagaimana Estes ini hadir, beberapa kali kita juga menyaksikan ada hero-hero EXP seperti Zong salah satunya yang mainin area of effect. Bahkan banyak banget yang bilang tanpa adanya Luoi, Estes sekalipun masih ada kok untuk counternya sendiri. Termasuk salah satunya yang sempat tadi kita saksikan ketika di match sebelumnya Falcon lawan Incendio Supremacy dengan Granger ternyata mainin penetration tinggi, mainin physical damage yang tinggi dari awal game, kasih burst damage tiada henti biar continuous impact-nya bisa tetap diunggulkan dan bisa memberikan tekanan dari 8 menit awal bahkan. Benar, dan ada juga di M-Series ini yang counter menggunakan Baxia dengan hero anti-Dragon-nya. Iya. Sebenarnya konsepnya dapat, namun kalau dilihat dari skala tim fight besarnya, untuk Baxia sendiri menghindari heal-nya STS itu agak berat dan makanya agak jarang muncul juga dari M-Series. Dan sebenarnya ketika STS yang lagi populer banget, otomatis hero seperti crowd control besar dan mungkin Yuzong salah satunya yang bisa langsung nabrak dan memberikan damage yang terus-terusan bisa jadi hero favorit juga untuk Skillet. Sebenarnya satu hero sih yang aku sempat penasaran dan masih belum muncul karena satu dan lain hal juga karena memang kalau aku melihatnya hero ini memang tidak memiliki sisi power yang begitu pasti. Bahkan Esa sendiri masih ada slow effect gitu kan. Dia terlalu Florin. Florin sampai sekarang walaupun dia punya anti regen ya kan yang dimana itu dari Bloom-nya sangat membantu sekali apalagi ketika berhadapan dengan Estes, tapi sampai saat ini pun memang belum menjadi jawaban karena ya mau bagaimanapun Florin sudah di buff sekalipun belum menjadi hero Belum jadi pilihan ya. Ini terlihat lagi antara Finn dan juga My Venus. Memang terlihat dari kedua player ini. Contoh dari Finn sendiri, beberapa match ke belakang, beberapa game ke belakang. Dengan penggunaan Hilda-nya terlihat bagaimana pola permainan untuk terus-terusan menabrak, terus-terusan nge-pick off, terus-terusan mengganggu, terus-terusan untuk menghancurkan estimasi waktu yang dimiliki oleh player-player lain untuk bisa melakukan farmingan. Tapi berbeda dengan Venus kan. Venus memang benar-benar ngikutin kemana. stick to the team. Iya, entah dia yang ngikutin atau entah orang yang ngikutin dia. Ya sebenarnya balik lagi tergantung dengan call-nya. Karena mau bagaimanapun tadi Coach Zace aja sempat bilang bahwa call-nya itu berasal dari Oh My Venus. Oke. Jadi kalau seandainya Oh My Venus ini yang ternyata akan memberikan sebuah call, ya artinya dia yang nantinya akan menjadi salah satu poros rotasi utama
dari teman-teman tim Blacklist International. Nah itu, ya ampun gue serius merinding banget gue dengar di belakang nih. Coba. Luar biasa. Mungkin kalian juga ngedenger ya bagaimana teriakan-teriakan Indonesia di belakang. Wow. Merinding saya. Dan dukungan yang luar biasa dari teman-teman Kingdom di belakang. Tiada hentinya dengan drum, dengan bendera-bendera, jersey. Dan bahkan banyaknya merchandise yang digunakan untuk mendukung tim RRQ Hoshi dari Indonesia. Oke, itu dia teman-teman. Bagaimana support dari tim-tim ataupun bagaimana support dari supporter yang ada di Indonesia ya. Mereka semua berkumpul hari ini, mereka semua hadir hari ini. Ketepatan pula kita yang memang menjadi tuan rumahnya. Ya ampun. Kenapa Long? Hilang fokus. Cepet ya Bapak kalau ada ginian langsung. Iya. Cepet sekali ya. Maaf. Tapi pendukungnya Blacklist juga nggak kalah seru loh. Mereka hadir Rame juga, loh. rame juga. Saya lebih fokus sama tulisan-tulisan yang menarik sebenarnya. Saya juga sih. Tadi Emang Bang beda, Direk kesana. emang beda-beda yang Emang beda Emang fokusnya. beda-beda yang ngedistract fokus kita. Tapi ini yang sama. Ini yang sama. Dan sudah dimulai untuk gamenya. Langsung saja kita saksikan game pertama antara RQC versus Blacklist International. Oke. Sebenarnya dari kedua roamernya, satu akan lebih agresif lagi. Namun kalau kita lihat dari Omar Venus yang di early game langsung dipok tanpa adanya rasa kasihan dari Finn. Oke, ini dia. Udah ada seperti biasa dengan adanya pergerakan Finn yang memang menggunakan Hilda seperti ini, dia akan selalu masuk ke dalam area dari musuh, mengganggu lagi dari mana pattern farming yang dimiliki oleh pemain dari Blacklist. Tapi apakah itu akan berhasil karena sekarang ada Estes pula. Diganggu, di healing lagi. Ya, mungkin heal up yang di early game kali ini masih cukup bisa membantu bagaimana pola permainan dari Blacklist International itu sendiri. Ditambah dengan RRQ Hoshi yang untuk sekarang sekalipun hanya melakukan poking damage dan tidak mau terlalu memberikan banyak source skill yang keluar agar nantinya bisa melakukan skema tipe di early game. Yap, ini dia Finn hampir saja untungnya dengan Cyclone Eye dia masih bisa pergi dari area tersebut, masih bisa selamat, tapi tetap belum mau pulang. Benar. Dan kalau melihat pergerakan dari Estes sendiri, dari Omar Venus, nggak bermain dengan game boosting di arah gold lane-nya. Karena memang dari gold lane-nya lawannya Cloud. Hero yang sebenarnya dari laning phase-nya nggak terlalu kuat. Jadi Brody menurut gua nggak harus sampai di Inhibitor juga. Dan akhirnya mid lane yang dipilih oleh Omar Venus. Oke, ini dia waktunya. Albert first blood presented by Infinix sudah berhasil didapatkan oleh RRQ Hoshi dan benar saja gangguan yang diberikan cukup berarti di early game ini. Ya, early game yang sangat bagus sekali untuk RRQ Hoshi dengan first blood menuju kepada Oh My Venus yang hanya menggunakan Aegis. Jadi dia tidak memiliki escape ability seperti Flicker atau bahkan setidaknya dengan menggunakan satu buff Purify untuk menghindari stack yang begitu banyak daripada satu Fanny yang di early game memiliki power apalagi dengan menggunakan ultimate cutthroat-nya. Yap, itu dia Cutthroat datang dengan satu kabel yang dia miliki. Dan sementara itu untuk sekarang ada dua hero tadi di bagian bawah. Sementara Edward ataupun Hajinya harus mundur terlebih dahulu. Turtle sudah terlihat akan seperti apa lagi pertempuran di area ini. Karena Finn-nya sudah set up posisi. Edwardnya ditampol dulu. R7 mencoba untuk mengganggu dan juga masuk ke dalam area dari pertempuran yang dimiliki oleh pemain dari Blacklist International. Coba lihat R7-nya masih stay di area tersebut. Tapi Edward untungnya dia masih bisa menaiki lagi karena satu player dimiliki oleh Hoshi dan juga ada satu altar, namun di bagian belakang Hajinya mendapatkan sebuah space untuk bisa mengeluarkan lagi karena Vader Ice Strike dan mereka semua bubar jalan. Finn harus tumbang di area tersebut. Wow, padahal udah menjadi satu hal yang sangat positif di mana Wise terpaksa untuk mengeluarkan retribution-nya namun kali ini tetap gak bisa set up dan Albert langsung dikasih split dulu dari glow-nya. Namun Clay yang bakal coba dituju masih bisa selamat namun Turtle gak bisa dihindari lagi. Sebenarnya Flicker ini adalah sebuah jawaban dari Haji karena dia langsung repositioning tapi Edward masih punya flicker. Ini yang patut kita waspadain. Edward satu XP lane yang dimiliki oleh Blacklist International begitu kuat permainannya. Untungnya Energy Eruption yang gak kena bro. Ya, Energy Eruption dan kalau misalkan kita melihat bagaimana R7 yang satu-satunya yang bisa melakukan sebuah engage ke arah Haji. Ini yang mungkin harus diperhatikan dari teman-teman tim RRQ Hoshi. Bahwa mereka harus benar-benar bersamaan ketika ingin menabrak agar kita tahu sendiri radius dari Cloud Altar sekarang tidak bisa keluar dari zona lingkarannya dari Faramis itu sendiri. Yap, ini tadi positioning yang dimiliki oleh Haji juga bagus banget ya. Dia tahu berapa jarak yang harus dia punya untuk bisa memberikan gangguan terhadap orange buff yang akan diambil oleh Alberto. Tapi ini dia talent emblemnya. Ya, nggak jauh-jauh dari Penetration dan juga Hybrid Dragon.
Apalagi kalau misalkan kita melihat ada 1 poin untuk hybrid penetration daripada satu sosok Cloud yang nantinya mungkin Skylar akan lebih berfokus untuk memberikan sokongan damage tambahan ketika langsung mengincar ke arah belakang. Haji adalah target utama, apalagi dia tidak membawakan sebuah Purify dan dia kali ini membawakan Flicker. Jadi escape mekanismenya hanya 1. Yap, satu pilihan yang sangat baik tadi Joy terlepas, Joy diambil untuk melawan dari Glue juga capable sejauh ini. Dia punya mobilitas yang sangat tinggi, dia punya clear minion yang juga cukup cepat. Lalu dia bisa melakukan mobilitas ke area yang berbeda dengan sangat-sangat cepat pula. Tapi Albert bertemu dengan Wise kali ini, Wise-nya sudah mulai memancing. Sepertinya akan ada gangguan lagi yang diberikan oleh pemain yang lain dari Blacklist. Tapi Haji lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Yes, dan bahkan kalau kita lihat pergerakan dari All udah mengarah ke arah Gold Lane, bahkan sudah ada box damage yang cukup liar ke arah Skylar, harus dipaksa mundur, bahkan di bagian belakang juga Wise sudah siap bersama dengan teman-teman dari Blacklist, 4 member yang diturunkan ke arah Gold Lane. Yap, ada satu mission yang bisa dibilang fail kali ini. Walaupun tadi Tone 4 memorinya udah masuk pula ke tubuh dari Skylar dan 3 player lain berhasil digagalkan. Ujung-ujungnya berhasil digagalkan oleh pergerakan Finn yang ada di area tersebut. Dia menjaga, dia membuat garis pertahanannya di area di sebelah dari Turtle. Ya ditambah dengan buat sekarang Finn hanya mengamankan repositioningnya dan Albert. Waduh. Untuknya Albert masih punya steel cable dan pergi dari area tersebut. Ya energinya masih terlalu banyak dan juga untuk Finn sendiri walaupun terkena Torn 4 memori tapi masih cukup untuk damage-nya walaupun harus mengorbankan satu buah sprint. Oke, ini dia pertempuran, dia akan kembali pecah. Joy dan juga ada pergerakan dari Skylar di gun. Satu lagi pergerakan yang memang sangat-sangat baik sekali. Mereka berhasil mendapatkan lagi karena down flare-nya presented by UBS Gold. Namun untuk kali ini Haji dan sedikit lagi Evan Risa. R7 mencoba untuk memberikan gangguan. Masih berdampak untuk Taran. Dan R7 berhasil memberikan sebuah hukuman terhadap Haji dan juga Skylar. Berhasil menghancurkan satu otot di area tersebut. Tapi R7 sepertinya akan mengorbankan dirinya kah? Tidak, karena Edward masih stay berada di atas tubuh dari R7. Masih survive. Masih bisa selamat tentunya, bahkan Edward. Oh no, R7 tetap harus tumbang, namun Edward dia harus menjadi korban juga. 1 bayar 1. 1 bayar 1 yang masih cukup adil bisa dibilang. Apalagi dalam keadaan kali ini RRQ Hoshi mendapatkan banyak sekali poin kill yang cukup mahal. Haji juga ditumbangkan ketika setup yang sebelumnya. Dan untuk sekarang dari itemnya mungkin bisa kita lihat bahwa Brody dari Oheb memang memenangkan match up dari segi goldnya. Namun perlahan-lahan mulai diambil Skylar farming sendirian. Dan bahkan dengan posisi seperti ini, permainan 4-1 mungkin sesaat lagi akan muncul dari RRQ Hoshi ketika nanti ada Golden Staff di tangan dari Skylar. Yap, Clay sudah berkumpul di tengah. Ada Joy akan balik lagi walaupun tadi mereka mengorbankan pula karena satu laner ya hanya saja. Venus mau pergi ke arah mana ke Venus? Venus berhasil langsung dihancurkan begitu saja. Hilang sudah satu healer utama di dalam Blacklist Internasional. Sebenarnya pick off yang simple, bukan pick off yang berat. Namun di mid lane juga Wise langsung menjadi garda terdepan untuk membuka vision. Sudah mulai berkumpul nih karena memang mid lane adalah poros utamanya. Gak boleh sampai hancur. Ini satu hal yang sangat-sangat baik loh, hanya saja Edward pun sudah melakukan, udah mulai sering nih dia untuk bergabung bersama dengan rekan-rekannya, udah bergerak terus-terusan lagi ke arah dari mid itu sendiri. Dan Wise beserta timnya, beserta dengan rekan lainnya, mereka pun perlahan tapi pasti selangkah demi selangkah mereka mulai masuk dan juga memberikan invasi terhadap area defensif yang dimiliki oleh RRQ Hoshi loh bro. Ya terlalu banyak area of effect ini bagus banget dari RRQ Hoshi, apalagi ketika teman-teman dari Blacklist akan berkumpul di satu titik yang sama. Apalagi kalau misalkan dalam keadaan Omar Venus gak ready dengan Aegis-nya. Teamfight mungkin akan selalu dilakukan ketika Finn dan juga adanya R7. Finn-nya terkena langsung ke arah satu Tone 4 memori dan Edward sedikit lagi SP-nya. R7 dan melihat itu semua langsung aja mencoba untuk memberikan gangguan. Tapi ternyata masih ada Venus untuk bisa memberikan healing di hadapan tubuhnya. R7 berhasil kabur ke area yang berbeda dan mereka harus dipaksa mundur. Blazing Duet dikeluarkan. Skylar berhasil balik dengan satu battle mirror image. Wow, objektifnya kuat banget dari Blazing. Bahkan bisa dibilang perfect turtle. Perfect 3 turtle. kali turtle diamankan. Walaupun bukan diamankan secara free ya, karena memang masih ada kontes yang dilakukan oleh teman-teman dari RRQ. Namun kita melihat di mana menit ke-8 perbedaan goldnya ini tipis banget bro. Ya ditambah dengan hadirnya satu buah turret di area bottom lane yang sebenarnya sama-sama impas. Hanya saja bedanya untuk sekarang, Skylar secara individual dia bisa farming banyak dan dia bisa melakukan dual lane untuk pushnya. Hanya saja ketika dia jump in terlalu jauh, akan ada banyak banget member dari Blacklist yang akan menghalau bagaimana split push yang bisa dibawakan oleh RRQ Hoshi dengan menggunakan satu cloud ini. Yap, ini ada 2 hero lagi ya yang kita lihat ya dari Blacklist International. Mereka masih santai aja, mereka masih menguasai di area ini. Edward
satu sosok Explainer yang selalu aja apabila ada yang bertanya, Pulung siapa satu sosok di Blacklist International yang menurut lu paling berbahaya? Kalau gue Edward tuh. Edward ini satu Explainer yang memang sangat sulit untuk ditumbangkan. Belum lagi sekarang poros permainan, Explainer butuh banget loh. Ya sekarang Explainer tuh job desk-nya kayak paling banyak. Setup dan salah satunya ini dia mungkin yang harus dilakukan. Ya ampun, tapi ternyata ada Altar di situ dan benar saja. Karena dia langsung aja memberikan sebuah kejutan dan mereka kembalikin keadaan. Wise, what are you doing? Dan benar aja Wise-nya tertinggal sendirian bagaimana, tapi double kill juga berhasil didapatkan oleh Wise. Wise-nya masih bertahan di area tersebut. R7 masih memberikan gangguan, sedikit lagi MP tersisa masih dipaksa oleh R7, tapi R7 tahu sepertinya kalau untuk kali ini kalkulasi yang dia miliki sebenarnya akan sedikit miss. Namun untuk R7 malah tertangkap basah dan hilang dia. Benar-benar sama-sama kebalikin keadaan. Namun midnya terbuka dan akhirnya bisa diamankan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Ini menjadi angin segar juga mengingat invasi ke arah Purple Buff semakin terbuka lagi. Fanny dengan Purple Buff yang benar-benar dibutuhkan bisa aja nih nantinya mencuri Purple Buff yang dimiliki oleh Blacklist. Dan dengan hadirnya Finn selalu di M-Series inilah dia 500 total assist yang sudah ditorehkan di M-Series. Apalagi untuk sekarang setup akan dilakukan. Apakah akan menabrak untuk kedua kalinya ketika Skylar juga sudah siap di setup tersebut. Ini dia Albert datang, tapi ternyata Lord Flame presented by UBS Gold berhasil didapatkan lagi oleh Blacklist International dan tim pun tertinggal sendirian di bagian belakang. Pinnya berhasil langsung dimakan oleh pemain dari Blacklist. Sementara itu coba lihat ada 1, 2, 3, 4 hero dari Blacklist. Mereka sekarang udah stick together terus-terusan. Ya, sebenarnya high ground defense-nya juga agak minim ya Prof dari RRQ. Ya ditambah harus memanfaatkan Clay dengan menggunakan cloud altarnya. Kalau nggak ada cloud altar kayaknya lebih baik tidak melakukan team fight. Apalagi dalam keadaan Necklace of Duren sudah menjadi jawaban bagi Clay. Jadi udah cukup banget untuk damage-nya. Tinggal memanfaatkan Skylar dengan menggunakan basic duetnya agar langsung jump in ke arah belakang dan Oheb. Oke. Ini dia Albert tertangkap basah. Albertnya walaupun sudah memberikan damage yang cukup, tidak ada yang tumbang. Benar-benar tidak ada yang tumbang di area tersebut. Sayang sekali, tapi Wise sendirian maju ke bagian depan. Dia melihat ada Clay di area tersebut, ditarik Wise-nya. Tapi ada 3 orang di bagian belakang langsung menyusul begitu saja. Pinnya akan tertangkap basah satu kali, tapi malahan R7 dia berjuang untuk seorang diri bisa langsung mengabak dan juga merusak bagaimana defense yang dimiliki oleh Blacklist International. Masih bertahan sejauh ini, ada lagi altar yang langsung diberikan, tapi sedikit lagi evidence sama. Lalu untuk kali ini R7 yang menghilang. Dan juga Clay-nya harus mundur ke bagian belakang, tapi di bagian depan Pinnya tertinggal lagi. Akankah dia bertahan? Karena tidak. Dihajar habis-habisan di dalam area defensif yang diciptakan oleh RRQ Hoshi itu sendiri. Dan Edward pasti sempat untuk kabur. Wow, masih bisa ditahan paling enggak dari teman-teman RRQ Hoshi. Defense high ground yang cukup minim bisa dibilang. Tapi dia nggak kehilangan best turret sama sekali, Prof. Ya ini menjadi sebuah keuntungan bagi RRQ Hoshi juga walaupun Blacklist International mengamankan banyak sekali objektif. 3 perbandingannya dengan 6 turret yang sudah diamankan terlebih dahulu. Namun di satu sisi sebenarnya RRQ Hoshi sendiri memiliki Magic Sentry. Satu hal yang bisa menimbulkan sebuah efek comeback ketika mungkin 70 detik ke depan Lord akan hadir di area bottom lane. Kalau misalkan kita melihat dari instant reply by Infinite Cloud series kita, ada beberapa hal yang terjadi di area bottom lane ketika di area jungle R7 mencoba untuk memberikan dealing damage sendirian, namun sekarang memang harus mengandalkan Skylar untuk memfollow up dengan setup-nya yang dari tadi Blazing Duetnya benar-benar on point. Ya, semakin kecil area defensif yang dimiliki oleh Raki akan semakin bahaya lagi untuk tim itu sendiri. Mau ke rumput mana dia nantinya? Sekarang ada lagi Feather Aspect dikeluarkan. Benar-benar mengunci bagaimana pemain dari Hoshi untuk tidak bisa bergerak jauh sedikit lebih maju. Itu pun nggak boleh gitu. Dan sebenarnya Wind of Nature jadi pilihan item untuk Skylar sendiri. Dia punya defense untuk Brody, tapi nggak untuk Parsha. Ya, mungkin ada Shield atau mungkin ada item-item lain tapi R7. Ini dia R7 tertangkap basah again and again. Ada di area tersebut tapi Clay mencoba menarik Wise. Mungkin bukan satu target yang cepat ataupun bukan target yang tepat. Karena untuk kali ini Wise-nya udah mendapatkan begitu banyak damage yang masuk dari Skylar, tapi Skylar pun harus mundur dengan Battle Mirror Image yang dia punya dan Albert. Split push adalah satu hal yang harus dilakukan untuk saat ini. Feather Strike, coba lihat Skylar mendapatkan damage yang cukup banyak masuk ke dalam tubuhnya dan mereka sepertinya akan bisa mendapatkan lagi karena satu center yang ada di area mid. Tapi Albert mendadak bisa langsung mendapatkan lagi karena satu center yang memang dimiliki oleh pemain dari Blacklist International. Hajinya berhasil langsung dihancurkan, Clay-nya menarik lagi karena Wise, tapi malah Clay-nya yang berhasil ditumbangkan. Dan Lord yang sudah spawn. Ini bisa jadi objektif selanjutnya juga untuk Blacklist International. Dimana sekarang kondisi goldnya juga memang lagi diunggulin sama mereka, bro. Tapi masalah utamanya Wise belum ready dengan Retribution-nya. Apakah akan sedikit di buying time? Apakah akan sedikit ditahan? Karena Albert siap dengan level 15 dan Retribution yang sudah dari tadi dia tahan. Yap.
Dan Albert pun stop dulu di situ, sepertinya mulai nggak kondusif keadaan di Purple area buff-nya. rumput tengah. Untuk Purple Buff-nya sendiri juga beberapa saat lagi akan nongol pula. Mereka akan diinvasi sepertinya oleh Blacklist International untuk bisa menghilangkan energi yang dimiliki oleh Albert untuk memperlambat mobilitas yang dia punya. Dan Finn gak benar-benar gak bisa untuk maju ke bagian depan. Ini masalah utamanya adalah basic attack dari OHEP aja. Ketika connect menuju ke arah R7 itu 1900 damage masuk ke tubuh dari R7. Yang dimana itu belum sama Vengeance Spell. Bayangkan kalau misalkan nanti jadi cover sama Oh My Venus dan ternyata R7 belum siap dengan Winter Truncheon. Sepertinya ini akan menjadi sebuah malapetaka karena OHEP ini udah punya burst damage yang sangat amat tinggi di late game seperti ini. Dan dia nggak gampang ditumbangkan juga. Mungkin bisa dihitung dari semua damage R7 masuk ke arah Ohet. Bisa bertahan. Heal-nya juga belum dikeluarin. Ada Aegis. Belum tumbang, betul lah. Karena adanya efek dari Aegis. Dan Lord yang di setup kali ini 4 pemain dari Blacklist dan juga Rana. Waduh Haji. Udah mengeluarkan lagi karena Pedro Ice dan juga altarnya dikeluarkan. Coba lihat R7 mengejar ke bagian depan. Ada satu orang yang benar-benar bisa dihabis dan itu adalah Ohep. Tapi Finn benar-benar ditukar pula di area ini. Wise sedikit lagi HP-nya. Dan mereka masih melakukan lagi pertempuran di atas. Kemudian Albert datang. Albert hadir di saat yang tepat. Ada Kadrot dan langsung menghilangkan satu pergerakan yang dimiliki oleh Jungle utama yang dimiliki oleh Blacklist Nasional. Dan untuk kali ini Lordnya terbuka lebar. Akankah Albert bisa mendapatkan lagi cara satu Lord ini, namun Skylar di area yang berbeda malah menjadi korban karena hanya beberapa detik lagi siapakah yang akan menjadi pemilik dari Lord ini. Kita lihat bersama-sama dan Lord menjadi milik dari RRQ Hoshi dan mereka pasti melakukan pertempuran di area tersebut. Ya, dan R7 yang menjadi distraction banget di arah depan. Albert fokus ke arah Lord, mengingat memang tidak adanya Wise yang punya retribution, dia cukup pede. Bahkan kali dengan Purple Buff yang mulai diinvasi, yang ini dibutuhkan banget sama teman-teman dari RRQ. Albertnya masih down, terpaksa harus direlakan mungkin, namun ternyata masih bisa diamankan oleh Clay. Iya, di setup barusan sebenarnya R7 memiliki tugas yang banyak sekali, apalagi dengan Oracle dan juga Dominance Ice yang sudah ada di tubuhnya. Jadi setidaknya nanti Oh My Venus tidak akan memiliki heal up yang cukup, dan ini adalah Lord yang penting, Lord yang begitu mahal. Lord yang bisa mendobrak bagaimana pertahanan dari Blacklist International di area top lane yang sempat dibawakan split push oleh Albert di menit yang ke-12 barusan. Yep, ini adalah salah satu Lord yang mungkin bisa menekan lagi tempo permainan yang mudah dihajar habis-habisan oleh pemain dari Blacklist. Dan mereka bisa memaksakan itu. Ada Tron, apart memory keluarkan. Pin sudah memiliki rumputnya kembali. Kenapa? Karena area defensif mereka sudah semakin luas lagi. Semakin banyak rumput yang bisa menjadi tempat pelindungan dari Pin. Belum lagi keluar altarnya. Dan juga Magic Sentry sekarang dikeluarkan di area tengah. Harusnya inner turret ini bisa dihancurkan. Ditambah ini untuk sekarang Skylar sudah punya Athena Shield. Jadi kayaknya Haji tidak akan menjadi masalah bagi Skylar di beberapa menit ke depan. Yap, Wise-nya di atas masih mendapatkan healingan yang sangat cukup dari Venus. Dan RRQ Hoshi mereka mulai membalikan keadaan. Ada 1 ataupun 2 sampai dengan 3 wave minion sudah terlihat dan mereka sudah mulai untuk mengatur itu semuanya. Masalah utamanya adalah ketika tadi kita melihat split push di area top lane. Sekarang nggak akan kita lihat seperti split push di area top lane karena kebetulan Lordnya ada di area top lane. Yap. Sementara dari RRQ sendiri juga mereka bermain cukup safety, gak terburu-buru dengan Lord yang udah di enhance. Mereka bisa aja untuk maksa best turret di bagian top lane, tapi mereka lebih milih untuk safety dulu. Mereka menguasai zona-zona di sekitar Lord dan siap untuk pertempuran selanjutnya. Oke, ini dia akankah menjadi pertempuran selanjutnya karena R7 benar-benar menjadi satu pengganggu yang sangat-sangat handal sekali. Hajinya dikejar ke bagian belakang, ada Aegis yang tercipta, tapi Haji mendapatkan healingan yang cukup pula. Ke altar dikeluarkan di bagian belakang, Edward yang berjuang seorang diri, kita bisa mengganggu lagi bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Kyoshi. Wise-nya sendirian di area tersebut, tapi masih ada satu flicker tadi yang memang membuat ada satu orang yang memang berhasil selamat di area tersebut, tapi Edward yang malah langsung menggetok dan mulai maju. Akankah ini menjadi satu daya dobrak tambahan yang dimiliki oleh Blacklist International? Kenapa? Karena 2 player dari RRQ Hoshi tumbang di area ini. Wah, mereka harus mundur untuk defense di arah bottom lane, di arah top lane maksudnya. Mereka nggak boleh terburu-buru lagi. Menyisakan 3 pemain masih bisa untuk bersihin minion yang ada di bottom lane dan untuk mainin lane Nightcrawler. Ya, ditambah dengan kayaknya nggak bakal semudah itu untuk mendobrak bagaimana pertahanan dari RRQ Hoshi ketika ada Clay sebagai Faramis yang masih memiliki stack yang begitu banyak untuk memanfaatkan bagaimana time death yang dimiliki oleh satu sosok Faramis di late game seperti ini. Lihat aja tadi di menit ke-17, dia hanya tumbang sekitar 3 detik saja. Dan itu tidak terlalu lama, tapi untuk nanti ke depannya Clay harus memperhatikan posisinya agar tidak terpick off lagi. Karena setelah ini pasifnya pecah,
Dan disitulah Clay tidak memiliki pasif yang banyak seperti di menit 17 barusan. Dan informasi yang paling penting, Haji udah nggak punya flicker. Ini makanan empuk untuk R7. Dan ya ketika memang R7 bisa masuk ke arah Hajinya, itu bakal jadi bencana banget buat Black. Tapi di satu sisi Clay juga nggak punya flicker lagi karena tadi di tengah-tengah pertempuran tersebut Clay pun udah mengeluarkan flickernya. Ini pun akan menjadi informasi yang harus mereka tutupin sebaik-baiknya agar tiap pertempuran nanti yang terjadi dari Clay bisa mendapatkan positioning yang sangat-sangat baik. Lord akan memberikan jalan untuk itu semua. Lord akan membuat mereka semua berkumpul di area ini. Lord akan membuat mereka melakukan pertarungan karena Finn-nya sudah mulai maju ke bagian depan, tapi Finn dengan sedikit SP-nya masih mencoba untuk memaksakan dari bagian depan, tapi untungnya ada lagi Kelata yang dikeluarkan. Ada beberapa source kill yang dikeluarkan, tapi Wise-nya pun tidak tumbang dan ini akan sangat-sangat berbahaya sekali. Benar-benar, karena ini Blacklist bisa untuk ngebuka visionnya lagi. Tapi mereka juga nggak boleh terburu-buru. Ada Skylar dengan DPS pasti. Basic attack dari Cloud yang sudah punya item itu udah nggak bisa diremehkan lagi, bro. Ya, apalagi untuk dua hero seperti Blue dan juga Fredrin yang di sini benar-benar akan menjadi korban dari Skylar dengan attack speed yang begitu kejam. Attack-nya, efek slow-nya, dan jangan lupakan juga item yang untuk saat ini menjadi favorit Fortune Sight. Tentu hal tersebut akan mendobrak bagaimana lini pertahanan depan dari Blacklist International. Oke, Finn immortalnya pecah, ada E2 tapi untuk kali ini Albert seperti akan langsung nyuekin aja karena Haji yang terdapatkan di bagian belakang dan benar saja ada dua player yang dimiliki oleh pemain dari Blacklist International langsung dihancurkan begitu saja karena Pedus terjebak sendirian dan benar-benar menjadi korban dari RQC plus Lord. Terbuka lebar untuk kali ini, tapi akankah mereka ke area Lord atau mereka akan langsung ke karena best dari Blacklist International. Wow, ini kayak bakal diterobos habis. 5 lawan 2. Restart hilang. Gagal. Hilang. Masih ada Immortal bisa untuk bertahan kali ini. Winter Collection pun tidak bisa menyelamatkan Edward. Best-nya mulai terbuka dan RRQ memegang kendali di game ini. Oke, Wise-nya berjuang saudara diri. Ada satu wave minion lagi. Akankah dia bisa mempertahankan karena Immortal. tidak ada waktu yang cukup banyak. Langsung dihilangkan. Game pertama milik RRQ. Wow, dengan kemenangan yang cukup dramatis. Dengan early game yang tidak terlalu baik. Namun bisa untuk ditahan sampai mid game dan akhirnya RRQ yang memegang kendali. Ini di early game yang tentunya stabil sampai dengan mid game dan late game. Yang targetingnya tidak main-main, menuju kepada Haji, menuju kepada Oheb. Dan dengan Blazing Duet barusan inilah dia kemenangan pertama dari RRQ Hoshi di match Best of 5 Series. Wow, dengan hero-hero nyamannya mereka. Dengan counter-counter setup yang dilakukan. Dan mungkin kalau bisa di-highlight sedikit, R7 yang tahu banget nih target mana yang harus dihincar. Dan dia siap banget nih untuk masuk dengan kondisi apapun dan positioning seperti apapun, Prof. Dan luar biasa, kita menyentuh ke angka 3.100.000 lebih. 74.371 luar biasa sekali. Gak cuma di sini Pak Pulung Yap. yang ramai, ternyata di luar Di sana. luar sana. Kalian semua ini sedang berada dalam intensitas yang tinggi juga sepertinya. Sama seperti kita yang berada di tenis indoor Senayan. Terima kasih teman-teman dimanapun kalian berada, entah itu Primo dari Indonesia ataupun dari berbagai regional yang ada di dunia ini ya. Betul. Terima kasih kalian sudah berkumpul. 3 juta view sudah kita dapatkan. Baru game yang pertama, nantinya akan kita tembusin atau akan ada rekor-rekor baru lagi yang tercipta hari ini. Mungkin bisa seperti itu, Pak, karena mengingat lawannya sendiri ini bukan lawan yang bisa mudah ditaklukkan. Blacklist International full control dari turtle pertama hingga turtle ketiga. Itu menjadi poin penting yang harus menjadi catatan untuk RRQ di game keduanya, Prof. Gak cuma itu, masalahnya gak cuma itu. RRQ Hoshi menang melawan Blacklist International dengan hero favorit mereka. Dengan hero kemenangan mereka di zaman M3 World Championship. Dengan hero mereka yang sekarang skinnya ada di in-game. Estes. Estes. Memang berat sih Estes dengan hero power dan juga hero nyaman. Jadi benar-benar powerful banget ketika udah ngambil Estes dari Blacklist sendiri. Dan dia siap untuk ngambil di pick ketiga, Bro. Karena dia tahu bakal di-ban. Sebenarnya poin plusnya adalah ketika Faramis di pick dan ternyata ada Necklace of Durance di dalamnya. Itu yang mungkin jarang terlihat di beberapa kali skenario kita melihat kehadiran dari Faramis. Biasanya Faramis akan memaksimalkan cooldownnya dari Talisman, Magic Shoes, dan juga apa? Lightning Truncheon. Karena ada burst damage di sana. Tapi tiba-tiba Clay di sini membawakan satu skema baru, yaitu dengan Necklace of Durance. Sebuah item yang bisa dibilang underrated, tapi ternyata masih bisa dimaksimalkan di game kali ini. Dan menurutku dengan item tersebutlah Estes jadi mati kutu. Bukan jadi tidak bisa bergerak lagi, mati kutu. Mati kutu, bener-bener dia nge-healing. Tapi healingnya di bener-bener udah
di stop aja dulu. Udah lu ngehealingnya jangan banyak-banyak, dikit aja. Dikit aja, dipotong dengan efek dari life drain, 50% terpotong, dan hal tersebutlah yang membuat teman-teman dari Blacklist International tidak bisa membendung banyaknya damage yang hadir dari Blazing Duet, Cutthroat, apalagi ditambah dengan Electrifying Beats-nya yang R7 selalu ada di lini depan, dan juga Vengeance Spell yang tidak pernah lepas. Selalu dia gunakan agar Oheb ketika memberikan dealing damage, kena sendiri dia batunya. Benar. Karena pemain dari Blacklist juga, untuk beberapa player atau bahkan dari semua hero-nya, nggak ada yang secepat 2 dari bahkan 3 loh, bahkan 3 dari hero jump Arkeosi. in. Fanny, belum lagi untuk Joy-nya tadi, dan juga dari si Cloud. 3 ini kalau udah sekali yang masuk ke belakang, mereka semua pasti akan kepecah. Di saat mereka mengejar, ini akan berpindah lagi mobilitasnya. Hilda hanya menjadi satu sosok tali layangannya. Untuk bermain tarik ulur di sini emang membutuhkan sekali Hilda. Ternyata dengan Hilda yang selalu bersembunyi di balik rumput, apalagi dengan dibaluti dengan Immortal. Wah, itu udah luar biasa banget. 2 kali lipat untuk effortnya Blacklist International ketika mereka ingin mendobrak bagaimana lini pertahanan dari RRQ Hoshi. Dan ini yang mungkin harus dipertahankan. Karena ini tren positif banget dengan hero jump in yang begitu banyak. Makanya tadi aku sempat hitung-hitung, aku kira 4. Tapi 5 sebenarnya hero loncatnya dari teman-teman RRQ Hoshi, dan ini efektif banget. Yes, dan kita bisa lihat dari post match-nya juga nih. Ternyata memang Finn-nya nggak pakai dominance, Prof. Makanya NOD-nya dilempar ke arah Clay. NOD-nya dilempar sama Clay karena mau dari sisi manapun, Finn di sini lebih membutuhkan item seperti Queen's Wings juga yang bisa memberikan damage reduction. Karena mau bagaimanapun Haji damage-nya tinggi, dia udah punya Holy Crystal, Oheb juga udah selesai dengan Malefic Roar dan juga Blade of Despair-nya. Ditambah dengan hadirnya Antiquiras, jadi tentunya physical damage dan magical damage akan tertahan di sini tanpa perlu hadirnya Dominance Ice. Beda ceritanya kalau misalkan Oheb menggunakan hero attack speed. Mungkin Dominance Ice akan ada di tubuh dari Finn. Dan ini yang dipersiapkan sama teman-teman dari RRQ Hoshi. Mereka benar-benar memilah item apa yang efektif untuk melawan Blacklist International. Dan jawabannya juga tetap ada di R7, karena R7 lah yang akan jump in ke belakang. Ke arah Haji, ke arah Omai Venus, dan juga Oheb. Dan 3 atau trio dari Blacklist International yang selalu mencuri perhatian kita dari Omai Venus, Oheb, dan juga Haji terbungkam dengan Necklace of Durance dan juga Dominance Ice kali ini. Iya menarik banget sih. Dan kalau kita lihat dari statistiknya juga nih, ternyata Skylar sebagai rich guy kita, tapi the carry-nya ada di Blacklist dari Oheb. Bahkan Sandbag dan juga Forgotten One-nya sama-sama ada di Blacklist untuk Wise dan juga Omai Venus. Ya, ditambah dengan bagaimana banyaknya kill participation atau teamfight participation, menurutku dari kedua belah pihak memang sangat amat ideal ketika mereka melakukan teamfight berlima. Namun pembedanya sebenarnya ada di Fanny. Jangan lupa bahwa Fanny di sini berperan penting sekali untuk melakukan split push dan juga memberikan distraction atau gangguan agar Edwardnya tidak hadir dalam sebuah skema teamfight. Ketika tidak ada Edward, otomatis jump in menuju ke arah belakang bukanlah hal yang mustahil bagi teman-teman dari RRQ Hoshi. Ditambah dengan Rich juga kita ada di Skylar, tentu hal tersebut yang membawa atau memboosting bagaimana teman-teman dari RRQ Hoshi dengan banyaknya gold leading semenjak awal game tadi mereka dapatkan. Perfect Turtle, Lord yang pertama bahkan untuk perfect turtle tapi bukan berarti perfect game. Iya. Itu poin terpentingnya. Hasil akhirnya lah yang akan kita lihat lagi. Aku selalu bilang kalaupun kamu dapat Lord, belum tentu kamu bisa menangin team fight-nya. Karena ada beberapa situasi atau kondisi yang membuat kalian akan terkena counter setup. Dan itu yang paling berbahaya sebenarnya. Ya itu yang tadi RRQ secara langsung juga begitu. Sudah melakukan hal tersebut, emang counter setup adalah jawabannya. Apalagi dengan mengincar ke arah trio dari Blacklist yang selalu dibadani oleh 2 membernya Edward dan juga Wise yang berada di lini depan. Jadi dipisah untuk team fight-nya. Dan kita sesaat lagi akan menyaksikan inilah dia MVP by Infinix Not Series R7 yang begitu memukau dengan banyaknya dealing damage yang dia telan juga karena dia punya shield absorb dan juga ini yang paling mahal sih vengeance spell-nya sebenarnya. Bener, semuanya udah terkonsep berarti ya. Dia tahu nih, bahkan tadi aku sempat bingung Prof, di mana Hilda ini ngelawan Estes akan susah banget invasi ketika targetnya itu selalu di heal kembali. Ternyata memang Hildanya hanya sebagai distraction banget. Dan akhirnya R7 yang bisa menuntaskan tugas front to back-nya. Ya penutup lah bisa dibilang. Apalagi ditambah dengan menit 5 sampai dengan menit yang 10. Teman-teman bisa lihat hampir semua titik. Tapi ada satu yang perlu di notes. Dia retoplan, lihat. Ada beberapa titik yang sebenarnya dia lebih fokus untuk area bush-nya. Sehingga hal tersebut yang membuat hitmap dari R7 itu memang lebih berfokus untuk melakukan serangan ke arah belakang ketimbang dia mengincar ke arah depan. Dan hal ini yang membuat Blacklist sedikit terpecah
dari bagaimana formasi mereka yang sebelumnya mereka solid banget dengan meta UB atau Ultimate Bonding Experience. Yang dimana itu selalu bermain berlima tapi dengan electrifying beats-nya. Apalagi sudah selesai dengan seperti Glowing One, Genius One. Itu akan mendobrak bagaimana lini pertahanan dan juga dengan burst damage yang begitu tinggi ketika nada dari skill 2 seorang Joy akan berada di level tertingginya, level maksimal. Itu kan bakal multiple magical damage-nya. Makanya Haji bakal menerima damage yang tinggi ketika ada R7 di depannya. Dan itulah di MVP highlight kita di game yang pertama. Clay sebenarnya beberapa kali juga sempat membukakan sebuah cut altar yang begitu indah. Sebenarnya combo cut altar dan juga Blazing Duet ini udah bukan combo pertama kali kita saksikan, Lim dan juga Pak Pulung. Ya. Ini kita sering banget ngeliat hal ini, tapi memang semenjak perubahan yang terjadi pada Faramis, ketika ultimate-nya hanya bisa dilakukan di dalam radius lingkaran dari Cloud Altar, Cloud Faramis jadi hilang. Buat sekarang, karena Clay-nya berani untuk menabrak bersama dengan Skylar, ini yang membuat meta lama ini pada 2 patch lalu muncul, kembali lagi di Empor World Championship. Sebenarnya bahkan bukan hanya berani, Prof. Dia bahkan pernah pakai flickernya buat maju ke depan demi altar nyelamatin Skylar. Dan memang beberapa sisi juga kalau kita lihat dari Clay-nya sendiri, memang menjadi kunci juga. Jadi ketika fight terjadi, akan diinisiasi duluan dan dia selalu siap untuk melakukan backup. Ya, apalagi ditambah dengan power di belakangnya, heal up yang begitu luar biasa dari Finn, Immortal yang siap dan Skylar